Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air sam-sam yang mengalir deras. Hari ini perusahaan kembali dikejutkan oleh pemecatan dadakan manajer produksi, Bapak Gali Siregar. Lagi dan lagi, Rakalah orang yang berhasil membongkar kedok asli Gali setelah Raka melakukan riset mandiri atas kegiatan produksi yang berjalan selama 1 bulan penuh belakangan ini. Keganjilan demi keganjilan yang berhasil Raka temui pun terungkap. Gali yang bekerja sama dengan pihak supplier dengan membuat data palsu dalam pemasukan barang yang masuk dan keluar. Lalu selisih dari jumlah barang-barang itu mereka simpan di sebuah gudang lain di luar perusahaan yang kemudian mereka jual untuk mendapat keuntungan pribadi. Sejak pertama kalinya Raka menginjakkan kaki di perusahaan Dirgantara Group, Raka sudah mencium begitu banyak kebobrokan yang terjadi di sana. Dalam kasus Gali kali ini, bukanlah yang pertama setelah sebelumnya Raka berhasil membongkar kecurangan pihak manajemen keuangan. Berkat keberanian Raka, kini perusahaan Dirgantara benar-benar melakukan pembersihan ketat terhadap oknum-oknum terkait yang pernah merugikan perusahaan secara disengaja. Pembukaan lowongan besar-besaran pun dilakukan demi mengisi bagian-bagian kosong dalam perusahaan. Hal ini beberapa bagian kosong itu sudah kembali terisi oleh orang baru yang diyakini mampu menjadikan perusahaan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi itu yang namanya Raka, ucap seorang lelaki yang duduk di bagian kursi manajer produksi, pengganti Gali. Lelaki itu bernama Robi. Ya benar, dia menantu di keluarga Dirgantara. Dari selentingan kabar yang beredar, dia itu awalnya cuma lelaki miskin yang berprofesi sebagai guru pesantren di desanya. Dia sengaja mendekati anak bungsu Pak Bastian yang cacat supaya bisa mengambil alih perusahaan ini nantinya. Lihat saja, belum apa-apa dia udah berhasil membuat beberapa petinggi perusahaan didepak dari jabatannya. Pokoknya kita harus hati-hati sama dia, jawab Tegar. Dia adalah salah satu karyawan lama di divisi keuangan. Robi menganggukkan kepala, disertai sebuah lengkungan sinis di sudut bibirnya tipis. Tatapannya tak beralih sedikit pun dari sosok Raka. Jadi benar apa yang dikatakan sang om kepadanya mengenai sosok Raka. Om Robi yang bernama Rizwan merupakan mantan manajer utama di perusahaan Dirgantara yang dipecat karena dituduh melakukan tindak kecurangan. Melalui koneksi yang dimiliki Rizwan di dalam lingkup perusahaan Dirgantara, akhirnya Robi bisa masuk menjadi salah satu jajaran petinggi perusahaan. Rizwan yang memang sudah sejak awal menaruh dendam pada Raka, sengaja mengirim Robi, sang keponakan, untuk menghancurkan Raka. Sore itu Rania diajak keluar oleh sang kakak, Delisa, untuk sekedar mengisi waktu luang. Setelah puas mengitari mall dan membeli beberapa barang yang mereka perlukan, perut mereka mendadak lapar. Hingga akhirnya restoran seafood inilah yang menjadi destinasi tujuan terakhir mereka sebelum pulang. Hari ini Delisa sedang berkunjung ke Jakarta, karena kebetulan sang suami, Ryan, sedang ada pekerjaan di Jakarta. Ya udah, kalau gitu nanti saya jemput kamu sama Mbak Del di sana ya. Ini saya bentar lagi juga udah mau pulang, ucap Raka dari seberang. Dia baru saja menerima telepon dari Rania yang memintanya untuk menjemput. Lo udah makan kak? Ini gue lagi makan sama Mbak Del. Kebetulan saya belum makan, maunya disuapin sama kamu. Is, gak usah sok manja deh. Ya gak apa-apa kan manja sama istri sendiri. Nanti kalau saya manja sama istri orang, kamu marah. Raka tertawarnya. Dia sangat senang menggoda Rania dan tidak akan berhenti sampai Rania dibuatnya sewot dan uring-uringan. Gak usah kepedean jadi orang. Udah sana Gih, lanjut kerja lagi. Iya, I miss you. Rania diam, tapi tidak memutus sambungan telepon itu. I miss you, ucap Raka lagi. Balas dong. Rania malah memutus sambungan itu secara sepihak. Raka orangnya romantis ya, goda Delisa. Apaan sih mbak? Gak usah sok tahu. Kamu itu harusnya bersyukur Rania, dapat suami model Raka, udah ganteng, soleh, baik, pinter lagi. Puji Delisa, masih senyum-senyum. Jangan galak-galak, nanti kalau Raka tiba-tiba dicuri cewek lain, kamu pasti bakalan nyesel. Ih, emangnya mbak pikir aku peduli? Itu sih terserah dia, jawab Rania menyepelekan. Kok ngomongnya begitu?
Hati-hati loh sama omongan. Omongan itu doa, Rania, balas Delisa. Rania hanya mengendikkan bahu. Jujur deh mbak, salut sama Raka. Baru 4 bulan dia nikahin kamu. Tapi perubahan kamu itu luar biasa. Begini malah pakaian muslim kamu aja udah ngalahin pakaian mbak. Mbak aja yang udah jalan 7 tahun sama Ryan, belum ada niatan untuk berpakaian syar'i. Padahal Ryan sih udah nyuruh terus. Coba lihat kamu sekarang, udah hampir nyaingin mertua mbak loh. Tinggal tambah cadar aja. Gak usah mulai deh mbak. Seneng banget kayaknya loh ngeledek gue. Lo pikir gue suka pakai pakaian kayak beginian? Tanya Rania mulai sewot. Loh, kalau kamu gak suka kenapa dipakai? Lo mau tahu alasannya apa? Karena gue nggak punya pakaian lain lagi selain gamis-gamis ini. Raka udah ganti semua pakaian di dalam lemari gue sama pakaian model beginian. What? Kaget kan lo? Tapi orang model Rania emang harus digituin. Kalau Rakanya kurang-kurang tegas, yang ada Rania malah ngelunjak nanti. Salut juga sama Raka, ucap Delisa membatin, merasa lucu. Raka itu cowok paling nyebelin yang pernah gue kenal mbak. Dia itu pemaksa ulung, curang. Apa-apa maunya gue yang nurutin perintah dia. Kalau gue nggak mau, dia terus-terusan tuh gangguin gue. Kesel nggak sih digituin? Cerocos Rania panjang lebar. Delisa tertawa. Tapi mbak lihat, kamu menikmatinya. Sejauh ini Delisa tahu mengenai kemajuan hubungan Rania dan Raka melalui Ralin sang mama. Walau mereka tinggal berjauhan dan bertemu hanya sesekali dalam beberapa waktu. Tapi Delisa yakin atas apa yang telah didengarnya dari sang ibu mengenai Raka dan Rania. Rania itu sekarang sudah semakin religius Del. Salatnya rajin, baca Al-Qur'annya juga lancar sekali. Malahan sekarang di rumah aja dia tetap berhijab. Jujur mama seneng banget liatnya. Semua ini pasti gak lepas dari peran Raka. Dan sebagai seorang kakak, Delisa jelas tahu persis watak asli Rania. Rania tak akan menuruti perintah siapapun jika dia memang tidak ingin melakukannya. Tapi seandainya pun dia menuruti, itu karena dia memiliki rasa takut di dalam hatinya. Kalau bicara soal gengsi, itu sih masalah biasa. Rania memang sosok wanita yang paling suka mengedepankan gengsi dan egonya daripada mengalah pada apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Terkadang apa yang kita anggap buruk belum tentu benar-benar buruk. Begitu juga sebaliknya. Allah Maha Tahu, bisa jadi apa yang kamu benci hari ini akan menjadi sesuatu yang teramat sangat kamu cintai di masa depan. Jadi sebelum semuanya terlambat, rubah sedikit sikap kamu. Jangan terlalu mengabaikan Raka. Apalagi mbak dengar tadi kamu bicara masih pakai kata lo gue sama Raka. Gak boleh begitu Ran. Raka itu suami kamu. Kamu harus lebih menghormati dia. Setidaknya bicaralah yang sopan kalau sedang bersama Raka. Mulai dari hal kecil, lama-kelamaan kamu pasti bisa jadi seperti mbak. Sosok istri idaman. Hehehe. Idih, narsis abis. Rania lagi-lagi mencebik. Meski dari ekspresinya Rania terus berusaha untuk terlihat cuek. Diam-diam membenarkannya dalam hati. Mbak, apa? Kenapa ya? Sampai sekarang hati gue masih ragu. Ragu gimana? Ragu sama Raka. Delisa semakin mengerutkan kening. Gak tahu kenapa gue ngerasa kalau ada sesuatu yang Raka sembunyiin dari gue. Hari ini Raka memang sengaja membawa mobil ke kantor karena Rania yang memintanya tadi pagi. Usai dengan seluruh pekerjaannya, Raka hendak menuju parkiran untuk menjemput Rania dan Delisa di lokasi yang telah mereka beritahukan pada Raka. Saat dilihatnya ternyata itu panggilan dari nomor yang tak dikenal. Tanda telepon masuk. Klik. Raka pun mengangkatnya. Halo, assalamualaikum. Sapa Raka. Waalaikumsalam. Ini benar nomor Mas Raka? Itu suara seorang wanita. Wanita yang sepertinya sedang menangis. Iya, ini saya Raka. Maaf, ini siapa? Suara itu semakin terisak di sana. Hingga akhirnya dia pun kembali bicara. Mas Raka, ini Sulfa mas. Apa? Sulfa? Di sepanjang perjalanan menuju kediaman Dirgantara, Rania bungkam 1000 bahasa. Wajahnya ditekuk sempurna. Bahkan dia sama sekali tak menjawab salam Raka ketika sang suami tiba untuk menjemputnya. Meski agak telat setelah dibumbui sedikit drama, Raka sudah menjelaskan di telepon tadi alasan mengapa dirinya sampai telat menjemput Rania.
Bukan ngambek, tapi lebih tepat dibilang cemburu. Brak, Rania membuka pintu kamarnya, membanting pintu itu dengan keras. Bagaimana tidak ketika dirinya tahu kalau Raka suaminya sendiri ternyata lebih memprioritaskan wanita lain ketimbang dirinya. Raka selesai membuka kaos kaki dan sepatu yang dipakainya. Dilemparnya asal sepatu-sepatu itu sebelum dirinya naik ke atas tempat tidur. Raka yang melihat hal itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Selesai membuka kemeja kantornya dan menggantinya dengan kaos tipis, Raka memunguti sepatu dan kaos kaki Rania. Ih, apaan sih? Kamu marah? Marah? Enggak, biasa aja. Kalau gitu kenapa diam terus dari tadi? Saya ajak bicara kamu juga nggak jawab. Nggak apa-apa, lagi malas ngomong aja. Apaan sih Raka? Siniin HP gue. Raka meraih ponsel di tangan Rania. Kalau suami sedang bicara itu jangan suka sibuk sendiri. Itu sama aja kamu nggak menghargai saya. Rania berdecih seraya melempar pandangannya ke arah lain. Nggak usah sok-sok ceramah masalah harga menghargai. Kalau lo menghargain gue sebagai istri lo nggak mungkin lebih memprioritaskan orang lain daripada istri lo sendiri kan? Tembak Rania pada akhirnya. Kekesalan itu dia tumpahkan juga. Tak lama setelah itu terdengar gelegak tawa Raka yang pecah. Kenapa ketawa? Emang ada yang lucu? Iya ada. Kamu lucu banget ternyata kalau lagi cemburu. Ih, GR banget. Siapa juga yang cemburu? Mau kamu itu pergi sama Zulfa atau mau ngapain juga, aku nggak peduli. Kedua alis tebal Raka bertaut. Aku, kamu, bermaksud menggoda Rania. Raka mendekatkan wajahnya ke telinga Rania saat hendak bicara. Makasih ya. Apaan sih? Gak nyambung. Makasih karena kamu udah bicara sopan sama saya dengan gak pakai lo gue lagi. Gue cuma ingin berusaha jadi istri yang lebih baik buat lo, Kak. Raka kembali mengikis jaraknya dengan Rania. Digenggamnya jemari Rania dengan penuh kelembutan. Saat itu Rania tak lagi menjauh, seolah terhipnotis oleh sentuhan Raka di jemarinya. Rania hanya mampu terdiam tanpa kata. Sebuah hembusan nafas kasar terdengar oleh Rania sebelum akhirnya Raka kembali buka suara. Sekali lagi saya meminta maaf atas kejadian hari ini. Saya benar-benar gak bermaksud untuk memprioritaskan orang lain. Tapi tadi itu keadaan Zulfa memang benar-benar sedang kesulitan. Dia gak memiliki siapapun di Jakarta yang bisa dia mintai tolong selain saya. Sesama muslim yang baik, kita itu hidup harus saling tolong menolong kan? Rania masih terdiam. Zulfa mendapat panggilan interview kerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Setibanya di Jakarta tadi sewaktu dia masih di stasiun, Zulfa kecopetan, semua barang-barang berharganya raib dicuri orang. Untungnya Zulfa hafal nomor ponsel saya, makanya dia langsung menghubungi saya untuk meminta bantuan. Sampai segitunya ya Zulfa hafal nomor kamu. Lo maksudnya? Raka kembali tertawa. Memangnya kenapa? Ada yang salah dengan itu? Saya juga hafal nomor Zulfa, jawab Raka sambil menahan senyum. Detik itu juga Rania melepas kasar genggaman tangan Raka di jemarinya. Udah dong, jangan ngambek terus, bujuk Raka. Rania hanya diam. Raka kembali menghela nafas panjang. Genggaman tangannya di jemari Rania perlahan mengendur. Kalau kamu tetap diam, ya udah, mending saya pergi aja, ucap Raka lagi. Dia hendak bangkit dari sisi Rania, tapi tangannya yang sudah terlepas justru dibalas Rania saat itu. Rania menggenggam tangan Raka balik dengan cukup kuat, menahannya agar Raka tidak pergi. Tahu apa maksud Rania, Raka pun kembali duduk di tempatnya semula. Beneran kan, lo sama Zulfa emang gak ada hubungan apa-apa? Tanya Rania dengan wajah senduh. Entah kenapa, ini kali pertama Rania merasa dirinya begitu takut. Takut akan sesuatu yang bahkan dia tidak ketahui. Demi perasaan cinta yang saya miliki untuk kamu, saya dan Zulfa tidak memiliki hubungan apapun selain sebatas guru dan murid. Atau sebatas kakak dengan adik, sahabat dengan sahabatnya. Zulfa itu sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Zulfa itu wanita yang soleha, dia tahu cara menjaga kehormatan dirinya di hadapan laki-laki yang sudah beristri. Kalau boleh jujur, dari lubuk hatinya, Rania sendiri percaya pada Raka, meski dirinya tak cukup mampu menutupi egonya sebagai seorang wanita, kala dirinya merasa tersaingi. Rania merasa dinomor duakan, dan untuk itu dia perlu waspada akan keberadaan sosok Zulfa dalam kehidupan Raka. 1 menit berlalu
dalam kebisuan sampai akhirnya Rania kembali buka suara. "Maafin aku, Kak." Ada sejumput perasaan hangat yang menjalar di hati Raka saat mendengar Rania bicara dengan bahasa aku kamu padanya, sampai-sampai dia tak mampu menyembunyikan senyumnya. Dan tatapan Raka saat itu sama sekali tak beralih dari wajah cantik Rania. "Seandainya saya bisa membaca isi hatimu, Rania, apa mungkin kamu merasakan apa yang saya rasakan padamu? Saya tidak ingin mengira-ngira, apalagi berpikir secara sepihak selama kamu belum mengakuinya. Secara langsung di hadapan saya memiliki batasan tersendiri, Rania. Maafkan saya jika hari ini saya sudah membuatmu kesal. Dan maafkan saya jika hari ini saya harus membohongi kamu. Tapi saya memiliki alasan itu. Sekali lagi Rania, saya benar-benar minta maaf. Mungkin seandainya kamu tahu bagaimana saya sebenarnya, kamu akan membenci saya. Tapi tetap saja, saya akan selalu berharap kamu bisa mencintai saya suatu hari nanti." Raka menarik nafas panjang, lalu kembali meraih tangan Rania dan menggenggamnya. Waktu terus bergulir, Raka masih tetap pada rutinitasnya semula sebagai seorang suami, mencari nafkah, mengurus Rania saat dirinya di rumah, serta sesekali dia menyempatkan diri untuk menengok keadaan sang kakak di rumah sakit. 2 hari yang lalu, Siti siuman. Raka yang mendengar hal itu jelas tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Malam itu juga Raka bergegas ke rumah sakit. Dia ditemani Rania. Wisnu bilang, dokter yang menangani Siti mengatakan kalau apa yang terjadi pada Siti memang murni keajaiban Tuhan. Sebab keadaan Siti berangsur menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan pasca siuman dari koma. Bahkan 3 jam setelah siuman, Siti sudah bisa dipindah dari ruang ICU ke ruang perawatan. Meski masih tetap dengan alat-alat medis yang menempel di tubuhnya. "Raka," ucap Siti dengan susah payah. Sudut mata wanita berkerudung putih itu basah. Setelah mengalami tidur panjang yang cukup lama, Siti merasa dirinya terombang-ambing di 2 dunia yang dia sendiri tidak mengerti. Terkadang dia bisa melihat suaminya, anaknya, dan keluarganya tanpa bisa menggapai mereka untuk berkomunikasi. Terkadang juga dirinya berada di sebuah tempat gelap yang hampa, seperti sebuah lorong waktu, sepi, hingga setelahnya kini dirinya terbangun dalam keadaan tubuh lemah yang terbaring di atas berangkar rumah sakit. Meski dia merasa seluruh tubuhnya nyeri bukan kepalang, namun Siti bahagia. Siti bahagia karena dirinya kini bisa benar-benar merasakan pelukan hangat suaminya, anaknya, dan adik tersayangnya, Raka. "Mbak," ucap Raka dengan air matanya yang sudah meleleh sejak tadi. Dingin telapak tangan Siti menyentuh pipi Raka. "Kak, kamu tampan sekali, Kak," bisik Siti dengan sebuah senyuman kecil. "Adik siapa dulu? Kalau mbaknya saja cantik, pasti adiknya tampan kan, Mbak?" balas Raka sambil memulas senyum. Dia menyeka sesekali air matanya. Mereka saling melempar senyum syarat rindu. Hingga akhirnya Raka bangkit dan mengajak Rania yang sejak tadi berdiri di belakangnya untuk berdiri lebih dekat dengan Mbak Siti. "Mbak, kenalkan, ini Rania, istri Raka," ucap Raka saat itu. Rania hanya memulas senyum tipis dengan tatapan yang tak benar-benar tertuju pada Siti. Bahkan saat hendak bersalaman, Raka yang membimbing tangan Rania untuk menyentuh tangan Siti. Dari situlah Siti paham bahwa Rania adalah seorang tunanetra. "Masya Allah, cantik sekali istrimu." "Iya mbak, dia memang cantik." Rania memukul pelan punggung Raka. Dia malu. Percakapan antara Rania, Raka, dan Siti masih terus berlanjut. "Kak, ini ada Sulfa, mau menengok mbakmu, beritahu Wisnu." Raka pun menoleh, hingga titik pandangannya kini beradu dengan sosok Sulfa di belakangnya. Sulfa hanya menunduk setelah dia memulas sebuah senyuman tipis ke arah Raka dan juga Rania. Rania yang dengan sigap menggandeng lengan Raka ketika Raka baru saja memperkenalkan dirinya kepada Sulfa. Dari suaranya yang terdengar lembut, Rania sudah bisa memastikan sosok Sulfa pasti sangat cantik. Dan hal itu membuat mood Rania kian kacau. "Aisyah kenapa nggak diajak?" tanya Raka pada Sulfa ketika Sulfa selesai bercakap dengan Siti. "Aisyah demam mas, jadi saya tinggal. Lagi pula ada Reina yang menjaganya," jawab Sulfa masih dengan wajahnya yang menunduk. "Mas, cih apa-apaan.
Rania semakin dilanda keki berat tatkala mendengar betapa manisnya panggilan Sulfa pada suaminya. Aisyah demam. Sejak kapan? Kenapa kamu tidak menghubungi saya? Cecar Raka kemudian. Ini lagi, Raka sok perhatian banget. Aisyah, siapa lagi sih dia? Rania terus meracau sendiri dalam hati. Dari kemarin sore, Mas, Aisyah memang sudah biasa seperti itu. Nanti juga sembuh. Oh ya sudah, nanti kalau ada apa-apa dengan Aisyah, jangan sungkan untuk hubungi saya ya Sulfa. Baik Mas, kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepeninggal Sulfa, kini perhatian Raka kembali mengarah pada Rania yang sejak tadi hanya diam. Kita pulang sekarang? Tanya Raka pada sang istri. Terserah. Ya udah, saya pamit sebentar sama Mas Wisnu dan Mbak Siti ya. Malam ini Rania tidak bisa tidur. Setelah tadi sore dirinya mendapat pesan dari Raka yang memberitahunya kalau sang suami akan pulang telat dari kantor hari ini. Dengan alasan Aisyah sakit, Raka hendak mengantar Aisyah berobat ke klinik. Dan ketika Rania bertanya pada Raka mengenai siapa Aisyah sebenarnya, Raka tidak lagi membalas pesannya. Ini sudah hampir pukul 10 malam dan Raka belum juga pulang. Padahal Rania sudah pegal sejak tadi berdiri mondar-mandir di depan teras kediaman Dirgantara, hanya demi menunggu Raka pulang. Bayang-bayang sosok Sulfa dan siapa itu Aisyah sebenarnya jelas mengusik pikirannya, membuatnya terus dilanda cemas berlebih. Kalau emang cinta ya bilang aja cinta, gak usah ditahan-tahan. Sama suami sendiri aja pakai gengsi-gengsian. Jangan sampai nanti justru ada cewek lain yang lebih dulu menyatakan perasaannya sama Raka. Bisa gawat loh. Kalau Rakanya sanggup bertahan sama kamu, kalau enggak, bisa-bisa dia bakal berpaling dari kamu Ran. Jadi menurut Mbak, mulai sekarang turunin ego kamu sedikit. Ungkapin apa yang sejujurnya kamu rasakan di hati kamu. Insya Allah setelah itu perasaan kamu bisa lebih lega. Percaya deh sama Mbak. Apa iya gue harus ungkapin perasaan gue yang sebenarnya sama Raka? Ucap Rania bicara dengan dirinya sendiri. Tapi gimana mulainya? Rania menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia kembali berjalan mondar-mandir di teras. Setelah merasa lelah, dia kembali terdiam dengan posisi berdiri membelakangi halaman rumahnya. Saat itu Rania berdiri berhadapan dengan kaca di dekat pintu masuk. Seolah-olah dia bicara dengan bayangannya di cermin saat itu. Ditariknya nafas panjang lalu dihembuskannya perlahan. Oke Rania, lo harus bisa. Jangan sampai lo kalah langkah sama Sulfa atau Aisyah. Lo istrinya Raka. Lo yang paling berhak atas diri Raka bukan mereka. Rania masih terus meracau sendiri. Dan saking seriusnya dia bicara dengan diri sendiri. Sampai-sampai dirinya tidak sadar dengan kehadiran sosok lain yang kini berdiri di belakangnya. Sosok itu berjalan mengendap dan berdiri tepat di belakang Rania. Dia melebarkan pendengarannya ketika tiba-tiba Rania berkata, Raka, aku mau ngomong. Awalnya aku emang gak yakin sama apa yang aku rasain ke kamu. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu. Aku gak suka kamu dekat-dekat sama Zulfa. Terus soal Aisyah. Siapa sebenarnya Aisyah? Kenapa kamu gak pernah cerita? Aku sayang kamu kak. Saya juga sayang kamu Rania. Jawab sebuah suara dari arah belakang. Duh, saya jadi gak enak sama mas karena udah ngerepotin. Ucap Sulfa ketika Raka baru saja mengantarnya pulang selepas dari klinik. Raka tersenyum lebar. Justru saya yang seharusnya minta maaf karena belum bisa menjadi sosok ayah yang baik untuk Aisyah. Jawab Raka masih dengan Aisyah yang berada dalam gendongannya. Balita berumur 4 tahun itu terlihat pucat. Kepalanya tersandar nyaman di bahu Raka dengan kedua matanya yang masih terpejam. Sulfa hanya tertunduk dalam keterdiamannya, merasa bersalah. Aisyah sudah diambil alih oleh Reina yang merupakan adik angkat Sulfa yang saat itu juga ikut ke klinik. Remaja berusia 18 tahun itu membawa Aisyah masuk ke dalam kamar dan meninggalkan Raka bersama Sulfa di ruang tamu rumah yang mereka sewa. Kalau begitu saya pamit dulu ya Sulfa, titip Aisyah. Kalau ada apa-apa langsung hubungi saya. Baik mas, sekali lagi terima kasih. Sulfa berdiri di ambang pintu ketika Raka memakai kembali sepatunya. Mas, Raka pun menoleh. Ya, apa tidak sebaiknya kita bicara jujur pada Rania tentang Aisyah? Saat itu Raka hanya terdiam. Loh, Mas Raka tumben baru pulang.
sapa Pak Sabri, salah satu security di kediaman Dirgantara. Lelaki bertubuh jangkung itu bergegas membuka pintu gerbang. Iya Pak, tadi ada urusan sebentar, jawab Raka dengan senyuman ramahnya. Mobil itu melaju menjauhi pintu gerbang dan terparkir di garasi. Raka beranjak dari mobil dengan setenteng makanan di tangannya. Makanan favorit Rania, martabak keju manis. Dari kejauhan Raka sudah melihat sosok Rania yang berdiri di teras menghadap kaca. Aku sayang kamu Kak. Raka tertegun sesaat mendengar kalimat yang baru saja diucapkan Rania. Diam-diam Raka mengulum senyum. Saya juga sayang kamu Rania, ucapnya dengan bibir yang begitu dekat dengan telinga Rania, membuat sang istri tersentak kaget. Raka, apa-apaan sih? Raka tertawa sambil memungut ponsel Rania di lantai. Kamu lagi ngapain? Tanya Raka. Dia mengembalikan ponsel itu ke tangan Rania. Rania langsung menarik cepat tangannya setelah ponsel miliknya berhasil dia genggam. Wajahnya terasa panas. Rania benar-benar malu karena sudah dipergoki oleh Raka. Saat dirinya sedang berusaha untuk belajar mengungkapkan isi hatinya pada Raka malam ini. Enggak kok, aku lagi enggak ngapa-ngapain, jawab Rania yang mendadak salah tingkah. Alhasil untuk menutupi rasa malunya, Rania memilih untuk langsung hengkang dari teras dan beranjak masuk ke dalam kamarnya. Kamu mau langsung tidur? Rania tercekat saat tiba-tiba dia mendengar kembali suara Raka. Iya, aku ngantuk. Oh ya udah kalau gitu, martabak kejunya saya kasih ke Pak Sabri aja ya. Raka melirik ke arah Rania, masih dengan kedua tangannya yang sibuk membuka kancing kemeja kantornya. Rania membuka cepat selimut yang menutupi kepalanya. Kamu beli martabak? Iya, tadinya sih beliin buat kamu, tapi kalau kamu mau tidur ya udah nggak apa-apa. Biar nggak mubazir martabaknya saya kasihin ke Pak Sabri aja, lumayan buat nemenin dia ngopi sambil jaga malam. Jangan, aku mau kok, potong Rania cepat. Dia langsung bangkit dari tempat tidur dan duduk di tepi ranjang. Setelah mengganti pakaian, Raka pun memberikan makanan yang dibelinya kepada Rania. Dia menaruh plastik makanan itu di atas pangkuan Rania. Gimana? Enak nggak? Enak lah, makanan kesukaan aku pasti enak. Raka jadi geleng-geleng kepala. Hal itu kontan membuat Rania dilanda perasaan nervous akut. Detak jantungnya yang perlahan mulai normal setelah insiden kepergok tadi. Makasih ya, ucap Rania saat dirinya selesai makan. Masih duduk bersisian di tepi ranjang. By the way, gimana kabarnya Aisyah? Apa kata dokter? Tanya Rania, mulai percakapan. Dokter bilang Aisyah terkena gejala tipes. Dia harus istirahat total di rumah dan benar-benar menjaga pola makan. Ya ampun, kasihan. By the way, emangnya Aisyah itu siapanya Sulfa sih? Tanya Rania lagi. Wajahnya menunjukkan keprihatinan yang nyata. Membahas tentang Aisyah, ingatan Raka pun kembali tertuju pada percakapan terakhirnya dengan Sulfa di teras kediaman Sulfa tadi. Sejauh ini Raka merasa hal itu belum perlu untuk dibahas dengan Rania. Karena itulah Raka memilih untuk tetap merahasiakannya sampai dia merasa memiliki waktu yang tepat untuk bicara. Hubungannya dengan Rania baru saja dimulai, lalu membaik dari waktu ke waktu, dan Raka tidak ingin kisah Aisyah justru membuat sikap Rania kembali dingin padanya atau bahkan menganggapnya sebagai pembohong. Jadi biarlah Raka mengesampingkan masalah Rania terlebih dahulu, sampai dirinya benar-benar yakin akan perasaan Rania saat ini terhadapnya. Lagi pula Raka tak perlu merasa khawatir selagi ada Sulfa di sisi Aisyah. Dia percaya bersama Sulfa, Aisyah tak akan kekurangan kasih sayang, sebab perangai Sulfa yang begitu lemah lembut dan keibuan. Aisyah itu anaknya Sulfa, jawab Raka dengan penuh penyesalan. Rania hanya memanggut-manggut kepala. Setidaknya rasa ingin tahunya mengenai sosok Aisyah kini sudah terjawab. Jadi Sulfa udah nikah, terus suaminya kemana? Meninggal, kecelakaan. Oh, kasihan banget ya. Berarti Aisyah itu anak yatim piatu dong. Kali ini Raka tidak menjawab. Oh ya kak, besok kan hari weekend. Mama sama papa mau ajak kita ke Bandung. Mertuanya Mas Dep ngadain acara pesta di rumahnya. Kamu mau kan? Tanya Rania tiba-tiba ketika Raka hendak bicara.
Oh begitu, ya kalau kamu mau saya ikut, saya pasti ikut, jawab Raka sekenanya. Nanti pulang dari sana kita mampir yuk ke vilanya Papa di Lembang, ajak Rania lagi. Memangnya Mama sama Papa juga mau ke sana? Kayaknya sih enggak, kita aja berdua. Aku kangen sama makanan di sana. Di sana ada tukang sate kelinci yang rasanya enak banget. Raka jadi manggut-manggut. Oh ya udah kalau gitu, nanti saya antar kamu ke sana. Kamu tinggal kasih alamatnya aja ke saya. Asik, makasih ya Raka. Rania bertepuk tangan girang, layaknya anak kecil yang baru dibelikan mainan. Senyumnya mengembang lebar. Untuk sesaat Raka dibuatnya terpana. Ada sesuatu yang berdesir di hatinya ketika menatap wajah Rania yang entah kenapa terlihat berbeda malam ini. Apa iya saya tidak salah dengar tadi? Bisiknya membatin. Sepertinya Raka harus melakukan sesuatu untuk bisa memastikan apa yang selama ini membuatnya dilema berkepanjangan. Rania, Rania terkejut bukan main ketika merasakan hembusan nafas Raka yang terasa sangat dekat dengan wajahnya, hampir saja membuat jantungnya copot. Aroma maskulin yang mengoar dari tubuh Raka terhirup oleh indera penciumannya. Bahkan kini Rania bisa merasakan sebuah tangan yang perlahan merayap di pelipisnya, merapikan anak-anak rambutnya dengan menyelipkan di balik telinga. Tubuh Rania bergetar hebat saat kulit jemari Raka terasa menyentuh kulit wajahnya. Susah payah Rania berusaha untuk tetap menetralkan detak jantungnya yang menggila. Saya berharap apa yang saya dengar di teras tadi memang sungguhan Rania, bisik Raka dengan suara berat. Nafas lelaki itu bahkan terlihat naik turun dengan susah payah. Rania kembali tercekat. Haruskah dia mengakuinya secara resmi sekarang, pikir Rania membatin. Apa yang kamu dengar di teras tadi sungguhan, Kak? Aku nggak tahu kapan persisnya perasaan itu hadir. Tapi yang aku tahu, aku nggak suka setiap kali kamu ketemuan sama Sulfa, jawab Rania jujur. Aku sayang kamu, Kak, ucap Rania pada akhirnya. Tapi kamu kan belum lihat wajah saya, balas Raka cepat. Saya ini jelek loh, candanya. Rania melempar tangan Raka sambil cemberut. Males deh kalau udah ngomong jujur, terus malah diledek, ocehnya. Raka tersenyum lebar, saking terharu kedua bola mata lelaki itu jadi berkaca-kaca. Allah memang maha pembolak-balik hati. Terima kasih sudah menyayangi saya, bisik Raka lagi. Hembusan nafas lelaki itu semakin terasa dekat dan dekat. Rania memejamkan matanya. Hingga setelahnya dia merasakan sebuah kecupan lembut mendarat di keningnya. Kita salat dulu Rania, ajak Raka setelahnya. Hah? Salat? Tapi aku udah sholat isya kok, jawab Rania. Raka bangkit dari duduknya. Aku nggak ajak kamu salat isya. Terus salat apa? Sepasang suami istri dianjurkan untuk menunaikan salat sunnah 2 rakaat sebelum berhubungan badan. Ya ampun, secepat itu kah? Tanya Rania membatin. Tubuh wanita itu langsung panas dingin. Raka dan Rania baru saja selesai menunaikan salat sunnah 2 rakaat. Usai melipat kain sarung dan sajadah, Raka beranjak ke meja kerjanya. Ponsel miliknya yang dia letakkan di sana tadi berbunyi. Raka hanya ingin mengeceknya sebentar. Meski hati dan pikirannya saat ini tidak benar-benar tertuju pada isi pesan di ponselnya. Raka duduk dengan gelisah di depan laptopnya. Sesekali melirik ke arah Rania yang saat itu sudah terduduk di atas ranjang dan juga sibuk dengan ponselnya juga. Raka mengetik pesan balasan yang diterimanya dari Wisnu yang memintanya datang ke rumah sakit besok. Setelah pesan itu terkirim, Raka menaruh ponselnya kembali. Lelaki itu terdiam sesaat, masih mencoba menguasai diri. Duh, kenapa rasanya udah kayak mau perang begini sih? Ucap lelaki itu membatin. Sungguh menjadi hal yang tidak mudah bagi seorang Raka ketika dirinya dihadapkan pada situasi baru yang memang belum pernah dia rasakan seumur hidup. Bukan karena dia pengecut. Hanya saja Raka merasa terlalu canggung saat ini. Benar kata Mbak Siti, menikah secara ta'aruf itu rasanya akan sangat luar biasa. Apalagi ketika kita belum sama sekali mengenal calon pasangan kita. Meski yang terjadi pada Raka kali ini berbeda. Usia pernikahan Raka dan Rania sudah berjalan hampir setengah tahun. Dan kurang lebihnya mereka sudah saling mengenal sifat baik dan buruk dari pasangan masing-masing. Tapi yang berbeda hanyalah mereka yang belum pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri pada umumnya.
Kak, Raka terkejut ketika mendengar suara Rania yang tiba-tiba memanggilnya. Ya, oh ada, aku kirain kemana. Habis nggak ada suaranya. Rania kembali pada posisinya, duduk gelisah di tempat tidur dan berpura-pura sibuk mendengar musik dari ponselnya. Tak berbeda jauh dengan yang dirasakan oleh Raka. Meski bukan lagi hal baru baginya, tapi entah kenapa, perasaan gugup ini begitu nyata. Boleh saya tidur di pangkuan kamu? Tanya Raka kemudian. Dalam temaramnya lampu kamar saat itu, Raka masih bisa melihat kepala Rania mengangguk perlahan. Raka menuntun tangan Rania yang sejak tadi mengepal spray, yang satu ke atas dadanya, sementara yang satu di atas kepalanya. Dengan gerakan super lembut, Rania membelai rambut tebal Raka. Rambut kamu tebal banget kak, ucapnya disertai senyuman. Kata Umi, dulu sewaktu beliau hamil, Umi sering sekali minum air rebusan kacang hijau, padahal rasanya pahit, tapi berhubung khasiatnya bagus untuk janin, terlebih untuk pertumbuhan rambut janin, makanya Umi semangat meminumnya. Katanya beliau nggak mau kalau rambut saya tipis, kayak rambutnya Mbak Siti, cerita Raka yang begitu menikmati posisinya dengan Rania. Perlahan tapi pasti, kegugupan Raka hilang dan tergantikan oleh rasa nyaman yang luar biasa. Ini kali pertama Raka merasakan betapa indah perasaan cinta yang telah diciptakan Allah dalam tiap-tiap hati makhluk ciptaannya. Oh, jadi itu rahasianya, sambung Rania. Iya, nanti kalau kamu hamil, kamu juga harus rajin minum air rebusan kacang hijau, supaya anak kita nanti rambutnya bagus. Hamil? Rania tertegun sesaat. Entah kenapa mendengar kata hamil, perasaan Rania mendadak sedih. Dia jadi ingat pada calon bayinya yang meninggal, juga terhadap vonis dokter yang mengatakan bahwa dirinya akan sulit untuk hamil. Kak, ya, kepala Raka mendongak. Seandainya apa yang dikatakan dokter benar, kalau aku bakal sulit punya anak, kamu gak akan ninggalin aku kan? Kamu gak bakal nikah lagi kan? Aku gak mau dimadu. Kerut di kening Raka kian menjelas, meski bibir seksinya tetap memulas senyuman. Raka bangkit dan duduk berhadapan dengan Rania. Saya tidak percaya dengan diagnosis dokter, tapi saya lebih percaya pada takdir yang telah ditentukan Allah untuk kita berdua. Dan sebagai seorang hamba yang taat, saya akan senantiasa berhusnuzon padanya. Saya yakin apapun rencana yang telah ditetapkan Allah untuk kita, itulah yang terbaik. Sesungguhnya pertolongan Allah itu jaraknya hanya sebatas kening dengan sajadah. Jadi, jika kita memiliki masalah, maka bersujudlah. Pertolongan Allah pasti akan segera datang. Rania, coba rasakan genggaman tangan saya saat ini, kata Raka seraya mempererat genggaman tangannya. Saya pastikan, sebagai perumpamaan, genggaman tangan ini tidak akan saya lepaskan jika bukan kamu yang melepasnya lebih dulu. Kamu mengertikan maksud saya? Dan itulah hubungan kita sekarang. Rania terharu hingga air matanya menetes. Aku sayang kamu, Kak. Saya juga sayang kamu, Rania, balas Raka. Jemari lelaki itu masih berputar di wajah Rania dan berhenti di bawah dagu. Dia menarik dagu itu perlahan, mendekat ke wajahnya hingga tarikan nafas mereka saling beradu. Hingga setelahnya apa yang seharusnya terjadi sejak lama pun terjadi juga malam itu. Meski awalnya kecanggungan begitu terasa, namun semua itu sirna dengan sendirinya, terganti oleh hangatnya cinta yang terpendar dari diri mereka masing-masing, menghadirkan sebuah rasa nyaman yang tiada terkira, baik bagi Raka ataupun bagi Rania. Malam itu mereka bercinta dengan hebatnya, tanpa memperdulikan waktu. Selesai dengan aktivitas panas mereka, Raka mengajak Rania berwudu sebelum tidur, seperti anjuran Rasulullah. Rania memeluk Raka erat. Kamu harus janji setelah ini, kalau kamu gak akan pernah ninggalin aku, Kak, ucap Rania. Raka mengecup ubun-ubun kepala sang istri. Kamu jangan khawatir, saya akan selalu ada di samping kamu dan akan senantiasa menjadi mata kamu. Raka menggantung kalimatnya. Saya sangat mencintai kamu, Rania. Jadi mana mungkin saya akan meninggalkan kamu, terkecuali jika kamu yang memang berniat untuk pergi, ucapnya membatin. Entah kenapa, setelah malam ini, ketakutan Raka akan kehilangan wanita dalam pelukannya saat ini kian berlipat ganda. Seandainya pun nanti saya harus pergi meninggalkan kamu lebih dulu,
Mungkin saat itu, waktu saya di dunia sudah habis, Rania. Lanjut Raka dengan satu titik air matanya yang menetes. Dan Rania pun tertegun. Baik bagi Rania maupun Raka, keduanya sama-sama merasakan waktu berputar lebih cepat. Setelah malam pertama penuh cinta yang mereka lewati bersama, hari-hari yang mereka lalui penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Keharmonisan rumah tangga mereka kian terjalin dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan berganti bulan ke bulan. Jika pagi hari Rania biasa bangun setelah Raka berangkat ke kantor, kini Rania selalu standby di dapur usai menunaikan salat subuh. Dia meminta pada Ralin untuk diajarkan memasak. Melihat kesungguhan Rania, Ralin tentu semangat untuk mewujudkan keinginan sang buah hati tercintanya itu.